Hello, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Karirin di sini. Semoga kita semua dalam keadaan sukacita dan sehat dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, walaupun masih dalam keadaan pandemi corona yang saat ini terjadi di muka bumi ini, namun dengan iman dan dengan kemurahan Tuhan kita boleh berjumpa lagi dalam sekolah minggu online Par GKI Tiberias. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan bersama? Nah, untuk itu, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan di hari ini, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan Alkitab kita, karena bersama hari ini kita akan belajar dari kitab Amsal. Untuk itu, sebelum kita mulai untuk belajar tentang firman Tuhan, kita akan berdoa memohon tuntunan Tuhan. Dan seperti yang kita sudah tahu, berdoa berarti berbicara dengan Tuhan. Doa orang Kristen biasanya dilakukan sambil lipat tangan dan tutup mata. Untuk itu mari kita berdoa sebelum kita belajar tentang firman Tuhan. Kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih karena atas kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami, sehingga hari ini kami boleh berjumpa dalam sekolah minggu online GKI Tiberias. Tuhan, kami akan belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat mendengar dan mengerti serta melakukannya. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Memuji hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Perantara Roh Allah yang Kudus. Amin. Baik adik-adik yang terkasih, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Amsal pasal yang 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-31. Nah, kita akan membacanya secara bersama-sama. Jadi yang adik-adik di rumah yang sudah memegang Alkitab boleh ikut bersama membacakan dengan lantang. Amsal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-31. Keinginan orang benar mendatangkan kebahagiaan semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenang orang, tetapi siapa mengejar kejahatan, akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaan, akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balas di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Adik yang terkasih, tadi kita sudah bersama-sama membaca kitab Amsal, dan tiba saatnya kita akan belajar tentang kitab ini dari seorang anak. Nah, mau mendengar ceritanya? Baik. Nah, Karirin punya sebuah cerita. Pada suatu hari, ada seorang anak yang bernama Yaklep. Nah, Yaklep ini dia ke sekolah seperti biasanya, belum ada corona, jadi dia masih ke sekolah. Dia ke sekolah, lalu suatu saat bel pun berbunyi, bel istirahat. Ting 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 ting. Lalu teman-temannya pergi ke kantin. Ada yang buka tasnya, ambil bekalnya, makan. Dan adik-adik yang terkasih, Yaklep ini dia tidak membawa uang jajan dan dia juga tidak membawa bekal. Hasil Yaklep ini hanya duduk termenung melihat teman-temannya yang lain. Lalu tiba-tiba datanglah temannya Yaklep, namanya Boas. Boas datang, lalu Boas bilang, "Yaklep, saya lihat kok dari tadi terang makan, aku cuma duduk diam-diam saja ini. Saya tadi ada bawa bekal, tapi saya udah mau ke kantin sama belanja kan, ada sapu uang jajan, ini kok makan sapu bekal sudah." Nah, dengan penuh sukacita Yaklep pun menerima. Yaklep, "Oh, makasih kawan, Tuhan hari aku baik sekali, makasih," begitu kan. Lalu akhirnya Yaklep menerima itu dan dari Boas, dan Boas pun pergi ke kantin untuk jajan. Lalu Yaklep mau mulai makan, dia lihat ke sebelah kanan, ada temannya, salah satu temannya namanya Tina. Tina juga kayaknya dia tidak bawa makan dan tidak bawa jajan. Akhirnya Yaklep panggil, "Tina, mari sini. Ini Boas sudah kasih saya makanan, mari tombak bagi dua sudah." Akhirnya Yaklep bagi dua, dia mulai makan makanannya dengan Tina. Mulai makan, Tina bilang, "Makasih kawan, makan."
Dan apa yang terjadi adik-adik? Beberapa menit kemudian pada saat mereka lagi makan, bos datang dari kantin lari-lari dulu, wewe ini nih, saya ada beli makanan lebih, mari tuh makan sama-sama juga. Ternyata si Boas dia melihat pada saat Yaklep membagikan makanannya kepada si Tina, dan dia melihat sukacita itu, akhirnya dia membagikan berkat yang belum lagi. Malam Boas bilang, yuk saya beli minuman lagi nih, teh kotak nih, kita makan sama-sama. Nah, adik-adik yang terkasih, Boas melakukan itu karena Boas melihat kemurahan hati Yaklep yang sudah diberi, malah dia membagikan kepada orang lain. Maka Yaklep pun menerima ganjarannya itu dia mendapatkan lebih, bahkan dia tadi mendapatkan apa? Minuman lagi. Nah, adik-adik yang terkasih, dari cerita Yaklep itu kita belajar bahwa bila kita bermurah hati kepada sesama, kepada orang lain, kepada teman, kepada keluarga, kemungkinan kita juga akan menerima kemurahan hati dari orang lain. Namun tidak sepatutnya kita memberi karena mengharapkan imbalan atau mungkin karena terpaksa. Bahkan terkadang kemurahan hati kita tidak langsung dibalas. Nah, sebagaimana yang dialami oleh Yaklep tadi adik-adik. Tetapi kita memberi pertolongan kepada sesama sebagai bentuk kasih kita kepada Allah yang memerintahkannya, karena Allah sudah memerintahkan, kasihlah sesama manusia. Nah, saat kita melakukannya, Allah pun pasti senang sekali karena kita berbagi. Nah, walaupun Allah tidak berkewajiban untuk langsung membalas saat itu, tapi kita yakin dan percaya bahwa janji Allah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan anak-anaknya selalu indah. Ia sering menggunakan beragam cara untuk menolong kita, baik berupa materi ataupun berupa berkat rohani. Jadi Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Nah, Yaklep tadi kembali membagikan sepiring makanan tadi, nasi kuning tadi kepada temannya si Tina dengan senyum dan tangan terbuka. Nah, walaupun serba kekurangan, tapi Allah mengajarkan kita untuk berbagi, bermurah hati. Lewat kesediaan dia berbagi kepada Tina tadi apa yang dimilikinya, maka Allah memberikan dia berkat lagi. Begitu juga dalam kehidupan adik-adik, sepatutnya kita berbagi dan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Yaklep tadi. Dan adik-adik yang terkasih, berbagi itu cuma bukan dalam bentuk berbagi makanan, tapi berbagi waktu di saat teman kita mungkin lagi galau atau lagi sedih, kita berikan waktu kita untuk mendengarkan dia. Mungkin berbagi tenaga, di saat orang tua kita membutuhkan bantuan, kita membantu, kita berbagi doa. Nah, saat ini kita tahu sedang terjadi pandemi di mana-mana. Ya, corona sedang membuat kita merasa takut. Namun harus yakin dan percaya bahwa dengan doa dan dengan iman bahwa Tuhan akan menghalaukan untuk kita semua. Adik-adik, bicara soal memberi berkat dan diberi kelimpahan, adik-adik ingat tentang cerita 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberkati 5.000 orang yang makan, sisa 12 paku. Nah, itu adalah contoh memberi berkat dan diberi kelimpahan. Ada beberapa orang yang dengan rela hati, dengan ikhlas, dengan sukacita memberikan 5 roti sisa terakhir yang dia punya, 2 ikan sisa terakhir yang mungkin dia punya, berikan kepada Tuhan, dan Tuhan membuat itu berlimpah banyak, dan akhirnya banyak yang bisa, dan semua orang bisa menikmatinya sampai sisanya 12 bakul. Nah, itu adalah contoh yang Alkitab sudah tuliskan. Nah, di dalam kehidupan pun kita harus belajar dari itu, bahwa sesuatu yang kita punya kita serahkan untuk Tuhan, kita bagikan untuk sesama, maka Tuhan akan membuat itu berlipat ganda. Jadi yang terkasih, semoga Tuhan memampukan kita untuk menjadi anak-anak yang sanggup membagikan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada orang lain, kepada sesama, kepada teman kita, kepada orang tua kita, kepada kakak adik kita, kepada siapapun, agar berkat-berkat Tuhan dapat mengalir dalam kehidupan kita dan dapat mengalir di dalam kehidupan keluarga kita. Nah, sekian renungan kita tentang kitab Amsal yang tadi sudah kita baca. Semoga kita dapat mengingat dan dapat kita melakukannya. Kita akan menutup sekolah minggu online kita di hari ini, namun sebelumnya kita akan berdoa. Banyak hal yang perlu kita doakan. Kita berdoa untuk bangsa dan negara dunia ini yang sedang dilanda pandemi COVID. Kita berdoa untuk
keluarga kita, mau papa kakak adik kita dan bersaudara kita. Kita berdoa untuk kita dalam belajar di rumah, dalam bermain di rumah, dimanapun kita berada, kita patut doakan itu. Untuk itu kita akan berdoa bersama. Kita akan berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan, doa sempurna, yaitu doa lupa kami. Are you ready? Baik, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, demikian sekolah minggu online kita di hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita dan selalu melindungi kita. Dan satu lagi pesan yang Kak Ririn ingin sampaikan, protokol kesehatan. Rajin-rajin cuci tangan kalau kemana-mana, menggunakan masker, jaga jarak, makan makanan yang bergizi, olahraga, dan juga rajin belajar, rajin berdoa. Oke, sampai jumpa minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.